Salam Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Setelah bertemu dalam renungan tengah malam, malam ini yang saya mau bicarakan temanya adalah apakah marah berdosa? Alkitab menceritakan bagaimana Allah marah. Dia sangat marah ketika umatnya melupakan dia dan membuat berhala. Itu tertulis dalam Ulangan pasal 21 ayat 19. Yesus juga menjadi marah ketika orang-orang menggunakan baik Allah untuk keuntungan pribadinya. Itu tertulis dalam Matius 21. Kita dibuat berdasarkan gambar Allah. Allah, image Allah ada di dalam kehidupan kita. Dan kita juga dirancang mempunyai perasaan, mengasihi, sukacita, sedih, dan menjadi marah. Semua yang dibuat Allah adalah baik dan sangat baik. Adalah baik dan sangat baik. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, for all have sinned and come short of the glory of God. Dalam bahasa Inggris lebih dekat dengan pengertian aslinya. Kata short of the glory of God artinya karena dosa kemuliaan Allah berkurang. Memang ada satu terjemahan lama juga menulis demikian. Karena dosa kemuliaan Allah berkurang. Jadi perasaan yang dimiliki manusia menjadi kurang stabil. Perasaan lebih mengarah atau cenderung ke arah negatif. Perasaan yang mengasihi sangat mudah menjadi membenci. Saudara, mudah menjadi kecewa. Gembira, sukacita menjadi lebih arahnya senantiasa marah yang negatif. Maksud saya kemarahan yang berdosa bukan lagi kemarahan yang benar. Menjadi kurang stabil, perasaan lebih mengarah mencenderungkan perasaan yang tidak stabil. Karena sesungguhnya ada kemarahan yang berdosa dan kemarahan yang benar. Kemarahan yang benar ketika kita melihat hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan, yaitu dosa seperti pelecehan seksual dan ketidakadilan, kemarahan yang dibenarkan, yang kemarahan yang dapat dibenarkan, dan reaksi kita mendorong untuk menghentikan perbuatan jahat itu, dan secara langsung mengarah ke emosi kita untuk bekerja bersama-sama orang Kristen lain yang juga berusaha untuk mengakhiri marah yang negatif dan dosa. Ada dua kata Yunani yang digunakan dalam Perjanjian Baru untuk merujuk kemarahan. Kata yang pertama berarti semangat, energi, energik. Yang kedua berarti gelisah, mendidih. Saudara, secara Alkitab, kemarahan adalah energi yang diberikan Allah untuk membantu kita memecahkan masalah. Contohnya, yang termasuk dalam kemarahan Alkitab, misalnya kemarahan Salomo yang menyelesaikan wanita yang merebut bayi. Tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 23 ayat 16-28. Salomo marah dan meminta supaya bayinya dipotong saja, supaya bagi berdua. Karena dua orang merebut bayi. Yang satu mengatakan ini bayi dia yang hidup, yang satu mengatakan ini bukan bayi dia. Karena kejadian dua orang punya bayi dan satunya ketidur oleh mamanya meninggal dan dia tukar bayi yang hidup itu. Kemudian mereka saling berebut sampai ke Salomo berteriak-teriak,
bahwa itu bayi dia, ini bayi dia. Dan ketika Salomo marah, Salomo berkata, dipotong saja bayinya. Separuh untuk ibu ini, separuh untuk ibu itu. Dan disitulah ketahuan bahwa ibu yang sesungguhnya berkata, jangan dibunuh, biar dia yang memiliki. Dan Salomo mengatakan, itulah yang sebenarnya pemilik bayi itu. Saudara, kemarahan yang positif menyelesaikan masalah. Saudara, Yesus juga marah ketika orang-orang mencemarkan bait Allah di Yerusalem. Contoh kemarahan di atas itu tidak terkait pembelaan terhadap diri sendiri, melainkan pembelaan terhadap orang lain atau suatu prinsip yang benar. Kemarahan berubah menjadi dosa ketika dimotivasi oleh kepentingan pribadi. Itu tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 20, saudara bisa baca. Ataupun ketika kemarahan dibiarkan berlarut-larut. Itu tertulis dalam Efesus pasal 4. Saudara, alih-alih menggunakan energi yang dihasilkan oleh kemarahan untuk menyelesaikan masalah yang ada, malah orangnya yang diserang. Saudara, bagaimana cara mengatasi kemarahan yang efektif? Yang pertama, berdoa kepada Tuhan. Datang pada Yesus yang memiliki kuasa yang tidak terbatas dan hebatnya yang tidak terbatas. Karena sesungguhnya kelelahan secara fisik maupun jiwa bisa membuat orang menjadi marah. Sekali lagi, karena manusia jatuh dalam dosa, mudah sekali diperdayakan iblis untuk marah yang tidak benar. Maka ketika marah, diam diri sebentar, meminta dengan Tuhan Yesus kekuatan. Karena Tuhan Yesus berkata, belajarlah dari aku yang lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu tertulis dalam Matius pasal 11 ayat 29. Saudara, jiwa yang tenang, emosinya stabil. Ya, dia yang rendah hati, Yesus yang rendah hati, ketika dicaci tidak balas. Ketika dia dipersalahkan, dia diam saja. Waktu orang Farisi menyalahkan dia diam saja dan dia tidak balas caci maki dengan caci maki. Hal yang kedua, keluarkan amarahmu dengan tidak membuat hal yang jahat. Kata-kata yang tidak melukai orang, tetapi cari tempat sepi. Kamu sendiri teriakan amarahmu. Ya, keluarkan amarahmu. Marah. Atau marah di dalam hati saja. Dan mulutmu diam saja. Serahkan dirimu untuk kemuliaan Tuhan. Dan percaya masalahmu atau orang yang melukaimu pada Tuhan. Sekali lagi, serahkan dirimu untuk kemuliaan Tuhan. Percaya masalah yang saudara hadapi atau orang yang melukai saudara pada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 4 ayat 4 berkata, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Ya, berarti kamu bisa keluarkan marahmu, tapi jangan buat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Berarti tempat pribadi, tempat sepi. Tetapi tetaplah diam. Itu Mazmur pasal 4 ayat 4. Ayat kelima dikatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, kalau marah, keluarkan marah, tapi jangan sampai melukai orang. Dan percayakan Tuhan segala masalahmu. Hal yang ketiga, fokus pada kasih Allah. Kalau kita fokus dengan kasih Allah yang dasar, yang luar biasa, maka ketika kita memandang salib bisa meredakan kemarahan. Karena salib mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus yang
untuk dosa-dosa kita. Sehingga ketika kita mandang pada kayu salib yang mengampuni dosa kita, itu bisa membuat kita mampu mengampuni dan memandang yang baik saja. Jadi bisa meredakan kemarahan dan bisa kita diarahkan untuk mengampuni. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, seorang hamba Tuhan berkata, menurut survei, yang paling banyak marah-marah itu di keluarga atau di tempat kerja. Ya, kenapa? Karena di situ, di sekelilingmu, di keluarga itu, orang yang kamu kasih. Orang yang saling mengasihi. Jadi saya boleh katakan bahwa kemarahan itu karena suatu reaksi dan mengasihi. Kalau kita mengasihi anak kita ambil pisau dan mau tusuk diri sendiri, tidak mungkin kita diam saja. Pasti kita marah. Kalau kita mengasihi istri kita atau suami kita dan dia mau mencelakai diri atau masuk ke suatu kecelakaan, kita tidak mungkin tidak marah. Kalau kita tidak marah sama istri yang pergi sama orang lain, itu tidak kasih lagi. Jadi satu survei mengatakan kemarahan paling banyak terjadi dalam keluarga. Dan itu karena kasih. Jadi sekali lagi, biar kita marah, keluarkan kemarahan yang positif, yang menyelesaikan masalah, yang membangun orang. Saya kalau konseling orang pranikah, saya selalu berkata, komunikasi yang baik. Kalau menyelesaikan konflik itu, biasanya orang bisa ngomong jujur ketika waktu marah. Kamu ini kelakuannya begini, saya tidak setuju. Kamu ini kelakuannya buruk begini, saya tidak setuju. Dan saya selalu sarankan, kemarahan itu menyelesaikan persoalan. Kemarahan itu bisa membuat suami istri komitmen lebih akrab lagi, lebih mengasihi lagi. Jadi itulah kemarahan yang positif yang selalu kita rindukan. Saya pernah melayani satu anak muda, mamanya bilang sama saya, ini anak muda selalu emosi. Kenapa dia emosi? Karena dia ada kemarahan yang terpendam dan dia tidak mengampuni. Tidak bisa mengampuni. Sehingga waktu orang tegur dia sedikit, orang salah sedikit, dia langsung marah. Karena tidak fokus pada kasih Tuhan yang mengampuni. Karena tidak serahkan hidupnya dan kepercayaannya pada Tuhan. Jadi sekali lagi, amarah adalah emosi yang normal. Amarah dapat dengan cepat lepas kendali. Maka harus beralih lagi kepada Tuhan Yesus yang mampu membebaskan kita dari belenggu amarah, kejahatan, kebencian, sehingga kita akan mengalami level up secara emosi kita, ya, sehingga emosi terkendali akan menciptakan hidup yang maksimal, yang bermakna, yang bahagia, dan bersukacita terus di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, biar kita mampu melakukan kemarahan yang positif, yang membangun, yang benar, harus kita kembali berhubungan akrab dengan Tuhan. Sehingga kita dapat belajar dari Tuhan dengan doa kita, sehingga kita dapat serahkan setiap masalah kita kepada Tuhan, sehingga kita senantiasa memandang kasih Tuhan, sehingga kita mampu mengasihi dan mengampuni. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih atas renungan yang kami bisa sharekan pada malam hari ini. Biar setiap yang mendengar sharing ini, begitu juga hamba-Mu sendiri, bisa dekat dengan Tuhan, sehingga emosi kami yang diciptakan Tuhan, yang baik dan yang terbaik, dapat pulih kembali, dapat terkendali, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu di mana-mana. Kami boleh hidup bahagia dan berdampak untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.